Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta sinetron Asmara Dua Dunia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Resta Channel yang mana akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Asmara Dua Dunia. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Oke guys, setelah gagal pergoki Rian, Aurel dan Niko langsung pulang ke rumahnya. Namun Niko merasa kaget karena pintu rumah tidak dikunci. Niko menyuruh Aurel untuk berada di belakangnya karena Niko takut kalau ada musuh di dalam rumah. Aurel nampak kaget karena Kirana telah menyediakan makanan untuk Niko dan Aurel. Aurel tidak gampang percaya. Aurel curiga dengan perubahan Kirana. Namun Aurel bertanya, apa benar kata Silpi semalam? Kalau kamu mau pulang ke Gunung Merapi, ujar Aurel pada Kirana. Iya benar, ujar Kirana. Kalau begitu, mumpung masih siang, sebaiknya kamu segera pergi, usir Aurel pada Kirana. Niko yang mendengar kata-kata Aurel langsung meminta Aurel untuk bicara dan pertimbangkan lagi omongannya barusan. Tapi Aurel tetap pada pendiriannya untuk menyuruh Kirana agar cepat keluar dari rumahnya. Kirana berpikir keras bagaimana caranya agar dia bisa tinggal lebih lama di rumah Niko. Kirana pun teringat Rian dan langsung menelpon Rian. Saat itu Rian sedang bersama Cinta. Rian marah kepada Kirana dan minta jangan menelponnya lagi. Namun Kirana mengancam akan beritahu Cinta kalau Rian adalah vampir. Dan Rian pun langsung bertanya apa yang harus dilakukan. Namun kini Kirana menggali kuburannya sendiri karena sakit hati telah diusir oleh Aurel. Kirana meminta Rian agar pasukan berjubahnya menyerang Kirana saat perjalanan ke terminal nanti. Sayangnya Rian malah menyuruh Erpan untuk benar-benar menghabisi Kirana. Rian menyuruh Erpan untuk membawa keris perak agar nanti jika Kirana telah disiram ramuan vampir, dia merebut cincinnya. Erpan bisa menikamnya dengan keris perak itu. Erpan bertanya apakah ini beneran serius untuk menyerang Kirana. Rian langsung marah kepada Erpan. Kapan aku main-main dengan ucapanku, ujar Rian. Bila perlu langsung habisi saja dia. Namun mendadak dari belakang Rian, Cinta muncul tiba-tiba dan bertanya, siapa yang dihabisi? Ujar Cinta. Oh enggak, biasa, klienku suka bikin ulah. Saat Cinta sedang interogasi Rian, mendadak ada telepon dari rekan bisnisnya untuk mengajak bertemu dengan Cinta. Alhasil Cinta langsung lupa pada pembicaraannya. Rian tawarkan dirinya untuk mengantarnya. Wah, Rian lolos lagi ya guys. Kirana pamit kepada Niko. Aurel yang melihat Kirana memeluk Niko langsung emosi dan menepis tangan Kirana. Kirana pesan taksi online. Setelah Kirana pergi, Aurel mengajak Niko pergi ketemu bundanya. Tapi ternyata Niko malah mengikuti taksinya Kirana. Awalnya Aurel marah, tapi Aurel berpikir lagi, bisa jadi Kirana bohong pergi ke terminal. Akhirnya Aurel meminta Niko untuk terus mengikuti mobil Kirana. Sementara Kirana terlihat sumringah setelah tahu dari supir taksi kalau mobil Niko mengikutinya. Kirana langsung menelpon Rian untuk menanyakan perihal pasukannya. Tidak lama kemudian, para pasukan itu menghadang mobil Kirana. Supir itu keluar, tapi kalah oleh pemburu itu. Kirana pun keluar dan langsung disambut dengan serangan dari Erpan.
Kirana tidak menyangka Erpan menyerangnya habis-habisan dan hampir menikamnya dengan keris perak. Kirana nampak kesakitan karena telah diserang dengan ramuan vampir. Niko hanya bisa memandang Kirana dari kejauhan yang keteter oleh serangan Erpan karena Niko menunggu Aurel menyuruhnya. Setelah Aurel menyuruhnya, Niko langsung menyerang para jubah hitam itu dan langsung membawa Kirana ke mobilnya. Kirana pun dibawa ke rumahnya. Aurel menyuruh Niko mengobati Kirana. Aurel langsung keluar dari kamar itu. Niko obati Kirana yang nampak kesakitan itu. Setelah itu Kirana tidak sadarkan diri. Niko keluar dari kamar menemui Aurel. Sylvie bertanya pada Aurel, ada apa di kamar tamu? Itu Kirana diserang pasukan jubah hitam, ujar Aurel. Di adegan lain, Reno menelpon Bularas untuk ketemu membahas perubahannya menjadi Buto Ijo. Bularas langsung menyuruhnya ke toko. Bularas menunggu Reno sambil berpikir bagaimana caranya menangani Buto Ijo itu. Bularas berpikir dulu. Ia menghabisi Buto Ijo dengan kitab cakra. Apa sekarang pun aku menghabisi leluhurnya itu pakai kitab cakra juga. Tapi Bularas mencari caranya di internet terlebih dahulu. Namun betapa terkejut Bularas. Kaget setelah tahu kalau Buto Ijo suka memangsa bayi perempuan. Bularas langsung telepon Aurel agar berhati-hati jika bertemu Reno. Takutnya bayi Aurel itu perempuan, pikir Bularas. Aurel berniat beritahukan semuanya kepada Niko. Bularas pun setuju. Aurel beritahu Niko kalau Reno adalah keturunan Buto Ijo. Makanya sikapnya sekarang berubah jadi sensitif. Tapi kamu harus jaga rahasia, ujar Aurel. Sementara Reno datang ke toko antik, Bularas bertanya apa ada gejolak dalam diri kamu setelah jadi Buto Ijo. Gejolak apa, ujar Reno. Kalau vampir melihat manusia, bawaannya ingin menggigit. Apa kamu suka kalau melihat bayi? Tidak, ujar Reno. Namun Reno berujar kalau kata orang, Buto Ijo bisa dikalahkan dengan bambu kuning runcing yang digelung pakai rambut. Apa bunda bisa buatkan, ujar Reno. Bularas dan Reno buru-buru pulang untuk membuat bambu kuning itu. Setelah malam tiba, Reno memanggil Buto Ijo dan Buto Ijo pun datang menyambut nama Reno. Ada apakah memanggilku? Ujar Buto Ijo itu. Aku bersedia ikut denganmu, ujar Reno. Reno bertanya siapa yang paling kuat di antara Buto Ijo. Dan Buto Ijo pun langsung tertawa dan berkata kalau dia adalah Buto Ijo paling kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku, ujarnya. Buto Ijo mengajak Reno pergi. Saat itu Reno langsung bersiap menyerang Buto Ijo. Namun sayangnya Buto Ijo itu menghilang saat Reno menghujamnya dan berbalik menyerang Reno. Melihat Reno kewalahan, Bularas keluar membawa kitab cakra dan meminta kitab cakra melindungi Bularas dan juga anak angkatnya Reno. Saat Buto Ijo itu akan menyerang Bularas, kitab cakra pun terbang dan keluarkan sinar menyerang Buto Ijo itu. Reno langsung mengambil bambu itu dan menghujamnya di perut Buto Ijo. Tapi apakah yang terjadi sebenarnya? Apakah Buto Ijo itu yang mati atau Reno yang terkena bambu itu? Makin penasaran dengan alur ceritanya? Jangan kemana-mana, saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Indosiar yang akan selalu tayang di setiap harinya.
yang mana di episode mendatang kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang lebih membuat kita semakin darting saja ya. Cukup sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.